Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu konsep yang, bener-bener luar biasa. Kita akan melihat sebuah cetak biru tentang gimana sih caranya kita bisa naik level dari yang cuma sekedar dapat penebusan awal menuju ke kepenuhan spiritual yang seutuhnya. Kalian pasti sering kan ngerasa stuck atau kayak jalan di tempat doang dalam hidup? Nah, materi yang kita bedah hari ini tuh ngasih jalan keluar yang jelas banget buat ngalamin transformasi total. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Pernah nggak sih kalian ada di posisi di mana kalian tuh tahu persis apa yang harus dilakuin? Misalnya nih, pengen jadi orang yang lebih sabar, pengen melayani lebih sungguh-sungguh, atau sekedar pengen beresin hidup lah. Tapi rasanya kok kayak nggak punya tenaga sama sekali buat ngelakuinnya. Bikin frustrasi banget kan? Nah, coba bayangin deh ilustrasi ini. Kalian itu ibarat prajurit yang disuruh maju ke medan perang yang super gelap. Tapi kalian cuma pakai kaos sama celana biasa, sementara itu musuh di depan kalian, entah itu godaan, tekanan hidup, atau masalah mental, udah baris rapi pakai baju zirah besi lengkap sama senjata canggih. Gila aja kan? Maju dengan tangan kosong tuh sama aja kayak nyerah sebelum bertanding. Intinya, jangan pernah maju kalau belum pakai perlengkapan yang benar. Dan yang paling luar biasa dari semua ini, Yesus tuh paham banget loh sama rasa frustrasi kita. Dia tahu kita nggak bakal bisa menang kalau cuma ngandelin kekuatan kita sendiri yang pas-pasan. Makanya di Lukas pasal 24 ayat 49, dia ngasih instruksi yang benar-benar mendesak buat para pengikutnya. Dia bilang, tinggallah di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Jadi gini, jadi kuat dan dewasa itu ternyata bukan melulu soal seberapa keras kita memaksakan diri. Kadang justru tentang seberapa rela kita buat diam, menunggu, dan membiarkan diri kita diperlengkapi dulu sama kuasa Roh Kudus. Nah, terus gimana sih cara praktis dapat perlengkapan itu? Semuanya ternyata berawal dari satu titik krusial, proses metamorfosis pikiran. Kalau kalian lihat di Roma 12 ayat 2, ada kalimat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Menariknya, kata asli bahasa Yunaninya di sini tuh metamorfoo. Kedengaran familiar kan? Yes, dari sinilah kita kenal kata metamorfosis. Dan yang perlu digarisbawahi, ini bukan cuma sekedar ganti baju atau ganti penampilan luar aja. Bukan, ini tuh ngomongin perubahan struktur hidup secara menyeluruh. Ibaratnya, sistem kabel di dalam otak dan mentalitas kita tuh dibongkar total dan dirakit ulang. Biar gampang, coba kita bayangin prosesnya dalam 3 fase. Pertama, fase ulat. Di fase ini pikiran kita tuh masih nempel banget sama bumi, cuma peduli sama apa yang kelihatan di depan mata, hal-hal duniawi lah. Terus, masuklah kita ke fase kedua, kepompong. Nah, coba renungin bagian ini sebentar. Fase kepompong ini adalah masa penantian yang sunyi, gelap, sempit, dan jujur aja rasanya nekan banget. Tapi justru di dalam kepompong yang gelap inilah, si ulat itu harus bener-bener hancur lebur secara struktural buat dibentuk ulang. Kita semua pasti benci banget sama fase ini. Nggak ada yang suka ditekan kan? Bawahnya pengen cari jalan pintas aja, langsung lompat ke fase ketiga. Jadi kupu-kupu dengan kebebasan baru yang bisa terbang kemana-mana. Tapi realitasnya, tanpa daya tahan buat ngelewatin gelapnya fase kepompong, sayap transformasi itu nggak akan pernah tumbuh. Menariknya lagi, proses metamorfosis personal kita ini tuh selaras banget loh sama pola sejarah besar yang dicatat di Alkitab. Mari kita lihat polanya, dari Paskah ke Pentakosta. Coba deh kita bandingin konteks sejarahnya. Di Perjanjian Lama, setelah umat Israel diselamatkan dari Mesir, pas peristiwa Paskah, mereka ngelewatin masa nunggu sampai tiba hari raya Shavuot atau perayaan panen. Pas Paskah, hasil buminya itu cuma biji-bijian mentah yang masih keras dan belum bisa dimakan. Tapi pas Shavuot datang, persembahannya udah berubah jadi gandum yang sudah diolah. Nah, luar biasanya, pola yang sama persis terjadi di Perjanjian Baru pas hari Pentakosta. Setelah penebusan lewat darah Yesus di hari Paskah, murid-murid ngelewatin masa tunggu 10 hari yang sunyi banget di Yerusalem. Mereka yang awalnya persis kayak biji mentah, para murid yang penakut dan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba diolah habis-habisan sama Roh Kudus jadi gandum olahan. Mereka berubah jadi pribadi-pribadi yang super berani dan penuh kuasa di hari Pentakosta. Dari sini kita bisa lihat perbedaan yang bumi dan langit di antara dua momen epik ini. Paskah itu melambangkan sekedar penebusan, fase biji mentah tadi. Di titik ini, kita tuh cuma mikirin gimana caranya bertahan hidup. Bergerak cuma murni pakai insting, reaktif, dan sebatas dapat status dibebaskan. Tapi, pas kita geser ke Shavuot atau Pentakosta, ini adalah ngomongin soal pemenuhan. Gandumnya udah matang dan diolah.
Di sini kita nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi kita punya tujuan yang jelas. Kita nggak lagi bertindak reaktif karena insting, tapi kita bergerak dengan intensi kuat yang dipimpin langsung sama Roh Kudus. Kita bukan cuma dibebasin dari sesuatu yang buruk, tapi kita secara aktif lagi dibentuk buat lakuin sesuatu yang besar. Oke, teorinya benar-benar keren dan sejarahnya juga nyambung banget. Terus, pertanyaan pentingnya, gimana dong cara kita nerapin cetak biru ini di kehidupan nyata kita? Yuk kita masuk ke praktik transformasi sehari-hari. Kita tuh sering banget kemakan ekspektasi yang keliru. Kita mikir transformasi spiritual tuh kayak disambar petir. Jeder! Satu momen dramatis dan besoknya kita langsung jadi orang yang sempurna selamanya. Padahal, transformasi sejati nggak gitu cara kerjanya. Transformasi itu kejadiannya setiap hari, pelan-pelan, di sela-sela momen penantian yang seringnya malah nggak kita sadari. Perubahan yang benar-benar nyata dan permanen itu justru lahir pas bimbingan internal dari Roh Kudus mulai ngebentuk kebiasaan-kebiasaan kecil kita sehari-hari. Terus, apa nih yang bisa langsung kalian lakuin minggu ini? Ada 3 langkah simple banget tapi efeknya luar biasa masif. Langkah pertama, berhenti di Yerusalem. Maksudnya, jangan bikin keputusan besar apapun minggu ini sebelum nanya dulu ke Roh Kudus. Coba deh tenangin diri dan belajar nungguin instruksinya. Langkah kedua, cek pola pikir. Ayo, jujur sama diri sendiri. Di area mana nih sudut pandang kita yang masih duniawi banget? Berdoa dan minta supaya mindset kalian di area itu dibongkar dan diperbarui. Dan yang terakhir, langkah ketiga, nikmati proses kepompong. Kalau sekarang ini kalian lagi ngerasa ditekan dari segala arah, ngerasa jalannya sempit banget, atau lagi di masa tunggu yang bikin frustrasi, please jangan lari. Tuhan tuh lagi ngubah kalian dari sekedar biji mentah jadi gandum olahan yang luar biasa berharga. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya nggak mau ngasih kesimpulan apa-apa. Sebaliknya, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin dalam-dalam. Gimana perasaan kalian kalau kalian tahu bahwa kekuatan absolut yang kalian butuhin buat menang dalam hidup ini sebenarnya udah tersedia sepenuhnya? Dan bahwa satu-satunya hal yang perlu kalian lakuin saat ini hanyalah merendahkan hati untuk menanti dan menyerah pada proses pengolahannya Roh Kudus? Biarin pertanyaan itu meresap ke dalam pikiran kalian. Ingat, jangan pernah lagi maju perang tanpa perlengkapan. Terima kasih banyak udah nemenin saya mendalami materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.